Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah mulai. Mungkin bisa ada perkenalan dulu dari Ustadz Yasir. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan pada pertemuan sharing session episode 3. Jadi sebelumnya kita udah melaksanakan kurang lebih ini pekan ketiga berarti ya, dengan materi-materi sebelumnya. Nah, alhamdulillah nih materi menarik banget nih harusnya untuk perempuan ya. Jadi ada cerita menarik dari istri, kebetulan istrinya Mas Arya ini. Mas Arya punya istri yang dia punya cerita unik banget. Dia punya cerita unik banget di mana dia kuliah di Jepang pakai beasiswa, terus kerja di sana. Yang kerja di sana itu ternyata pendapatannya bisa sangat tinggi gitu. Nah, begitu balik ke Indonesia, dia gabung ke Mas Arya ya, join ke perusahaannya Mas Arya sebagai magang gitu kalau nggak salah. Terus akhirnya mungkin karena Mas Arya nanti mungkin bisa dibocorkan ceritanya ya, kok akhirnya bisa memilih istrinya itu backstory-backstorynya lah. Karena istrinya itu juga punya karakter yang nggak biasa sampai akhirnya cocok dengan Mas Arya yang nggak biasa-biasa saja. Dan karakter nggak biasa ini ke arah yang positif gitu ya. Jadi ke arah yang positif itu artinya salah satu prinsip dari mereka itu mereka banyak sekali bermanfaat untuk orang lain gitu. Kalau mungkin yang udah kenal dengan Mas Arya atau Mbak Via ya, panggilan istrinya itu Mbak Via, itu Masya Allah banyak banget kontribusinya di mungkin kalau di Semarang terus bergerak di bidang IT itu pasti udah kenal insya Allah. Baik, alhamdulillah ini udah lumayan banyak yang join ya, ada 15 orang dan kelihatannya kalau saya lihat itu kebanyakan juga perempuan, itu cocok banget berarti materinya yang disampaikan dengan Mbak Via. Baik, mungkin sebelum ke situ itu aja mungkin ya. Itu aja mungkin perkenalan atau pembukaan dari saya. Nanti dari Mas Arya sama Mbak Via berarti ya. Mbak Via udah siap ya berarti ya. Siap, siap. Oke, oke. Nanti dari Mas Arya sama Mbak Via bisa silahkan, sebenarnya udah sering ngobrol ya di rumah. Jadi coba ngobrol tapi seolah-olah lagi Zoom meeting gitu. Ini Oke. ini di rumah cuma beda ruangan. Oh, beda ruangan. Nah ini. Ya, ya. Oke, oke baik. Eh, Silakan ya waktu dan tempat dipersilakan ke Mas Arya sama Mbak Lutfia langsung saja bisa sharing gitu. Bisa untuk memulai sharing session episode 3 ini. Oke, siap. Mungkin langsung silahkan via bisa share screen-nya sambil perkenalkan dirinya. Oke, oke, aman, udah masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih buat Mas Arya sama Ustadz Yasir udah mengundang saya ke sini. Nah, mungkin sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Ini suara saya jelas ya? Aman, aman, suaranya aman. Aman. Jelas, Kak. Oke. Uh, Perkenalkan, saya Lutfiani Nurul Amanah, biasa dipanggil Via. Eh, Saya aslinya itu dari sebuah kota kecil ya, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namanya Pati. Tapi alhamdulillah dulu orang tua ke sempat kerja di Saudi, makanya saya TK sama SD-nya di sana, kerja sebagai perawat. Terus habis itu pulang ke Indonesia, sempat sekolah SMP di Pati, terus pindah ke Semarang. Nah, eh, dari kenapa kok pindah ya? Karena orang tua saya tuh berpikirannya maju ya, kayak oh kalau di Pati terus kita nggak bakal berkembang gitu, pendidikannya nggak bagus, nggak sebagus di kota, makanya kita akhirnya pindah ke Semarang. Dan alhamdulillah di SMA ketemu sama banyak orang-orang hebat, dan sebelum akhirnya nanti saya berkuliah
di Jepang. Yes. Oke, nah terus gimana sih ceritanya kok bisa sampai Jepang gitu ya? Nah, ini tuh cerita di Jepang ini bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang saya tuh cuma iseng-iseng aja, terus iseng-iseng daftar, keterima gitu. Enggak kayak gitu ceritanya. Dia awal mulanya itu eh bermula dari memiliki mimpi yang besar. Seorang anak kecil yang mempunyai mimpi besar. Karena saya tuh pertama kali ingin ke Jepang itu waktu SMP. Waktu SMP kelas 2 jadi kan ya anak SD ya, kita masih kecil kan sering tuh nonton kartun gitu. Banyak juga anime Jepang yang bagus-bagus ceritanya. Salah satunya adalah mengajarkan kita tentang untuk mempunyai mimpi yang gede, mimpi yang besar. Jadi ketika gagal ya harus bangkit, gagal bangkit gitu hingga akhirnya mimpi itu tercapai. Nah, dari justru saya belajar itu tuh dari kartun gitu. Kalau mungkin ada yang kenal ya, itu Naruto namanya. Nah, itu yang ngajarin saya untuk punya mimpi. Itu. Nah, eh, terus dari mimpi-mimpi itu akhirnya saya mulai eh belajar belajar bahasa Jepang dari SMP. Awalnya itu otodidak, tapi namanya belajar bahasa ya itu kita pasti kesulitan di awal. Kenapa? Karena kita nggak paham ini kok kenapa kayak gini, kok kenapa kayak gitu gitu. Apalagi nggak ada orang yang buat bertanya ya. Makanya kesulitan. Akhirnya saya les gitu. Waktu itu les berdua sama temen. Nah, selain les, saya juga eh ketika punya keinginan ke Jepang itu kan berarti pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Eh, Mau pakai uang, ke Jepangnya pakai uang atau at, eh, oke, ke Jepangnya pakai uang atau beasiswa gitu. Karena kondisinya waktu itu setelah pulang dari Saudi, kondisi perekonomian keluarga itu lagi nggak baik, nggak bagus. Akhirnya uang tuh saya coret tuh. Jadi nggak mungkin tuh pakai pakai nggak mungkin pakai uang. Akhirnya saya kalau nggak punya uang berarti harus pinter gitu kan. Karena buat dapetin beasiswa itu kita harus pinter, harus berprestasi lah minimal. Nah, dari situ akhirnya saya mulai nyari informasi gitu, nyari berbagai macam informasi tentang tentang Jepang. Salah satu keberanian saya waktu waktu SMP adalah menulis surat, menulis surat ke kedutaan Jepang. Jadi itu benar-benar pengalaman yang nggak tak terlupakan ya, karena kita cuma anak SMP masih kecil, terus iseng Hmm, SMP iseng itu ya. iya kan zaman dulu kan masih ada penpal kan. Oh, teman nulis gitu ya. Ya, teman-teman berkirim surat. Jadi saya juga punya penpal waktu itu. Ada penpal dari Jepang. Jadi kita nyari tuh ada website yang khusus memperkenalkan penpal gitu. Jadi kita komunikasinya tuh lewat surat. Nah, selain nyari penpal dari Jepang, kita juga beranikan diri ngirim surat ke kedutaan gitu, kedutaan Jepang yang di Jakarta. Tadi tadinya kan ya nggak ngarep ya, namanya juga anak kecil yang nulis surat pakai kertas ya, tulisan tangan gitu kan. Eh tapi beberapa minggu kemudian dibales dong sama kedutaan Jepang. Oh, Itu Masya Allah ya. iya, Masya Allah, baik Tapi banget yang ya. akhirnya kepikiran sampai apa? Kok bisa sampai kepikiran ngirim surat ke kedutaan tuh dari mana tuh idenya? Ya, idenya itu ini kita kan ini berdua ya, saya sama sahabat saya. Saya juga agak Hmm. lupa sih gimana. Pokoknya waktu itu kan kita kan dua-duanya suka nulis. Kita suka nulis cerita, kita suka berkirim surat, sama-sama punya sahabat pena. Terus Hmm. eh terus kayak kenapa nggak coba ngirim ke kedutaan Jepang gitu kan. Terus ya udah kan ada alamatnya tuh, waktu itu kan ada alamatnya. Ya udah kita ngirim nulis bilang kalau kita itu suka banget, kita adalah anak SMP yang suka suka banget sama Jepang dan bercita-cita pengen ke Jepang kayak gitu. Akhirnya waktu udah dikirim nggak ngarep apa-apa ya kita ya. Namanya juga ya iseng-iseng doang. Ya dibales dong sama kedutaan Jepang.
Da- Nah, kita tuh nulisnya cuma pakai amplop yang isinya kertas, mereka balasnya pakai amplop gede. Wah, apa nih? Apalagi tebel kan. Wah, seneng banget tuh setelah dibuka. Ternyata itu mereka ngirim majalah gitu. Jadi ada beberapa majalah yang isinya majalahnya itu yang tebel itu kan, yang full color, penuh warna, terus isinya informasi tentang Jepang. Itu bikin kita kayak ya makin seneng gitu karena mereka kerasa mereka itu bahkan menghargai sebuah surat dari anak SMP kayak gitu kan aku ngerasanya. Nah, selain majalah, mereka juga ngirim brosur. Brosur itu isinya beasiswa Oh. kuliah. Nah, itu pertama kalinya saya tahu oh ternyata ada beasiswa yang full gratis dari pemerintah Jepang. Itu pertama kalinya waktu itu. Nah, setelah itu ya udah kan eh, kita ya apa waktu berjalan saya juga mulai mencari berbagai macam informasi tentang peluang-peluang yang bisa ke Jepang secara gratis. Dan awalnya tuh mikirnya tuh kalau bisa dari SMA kan karena masih SMP ya. Kan kalau nunggu kuliah kan kelamaan gitu rasanya. Jadi Udah, udah ngebet gak sabar. iya, jadi ya udah deh, kalau bisa cari peluang SMA nyobain SMA Jepang gitu kan. Nah dari situ saya itu ya nyobain kan. Tapi ketika Kak saya nyari informasi terus nge-planning, itu saya udah menyiapkan diri. Saya udah menyiapkan diri kalau ini mimpi besar ini tuh udah pasti gagal. Pasti nanti akan ada banyak kegagalan dan aku harus gak boleh nyerah gitu. Udah bilang ke diri sendiri gitu, udah nyiapin hati. Ya, meskipun ya setelah gagal ya sedih banget gitu, kecewa. Nah, kegagalan pertama itu waktu saya daftar AFS. Itu Oh. yang ngadain Bina Antar Budaya. Mungkin Jadi ceritain sih apa AFS gitu ya. Mungkin ada beberapa yang ya, nggak ngerti AFS itu apa. eh, nah AFS ini eh, adalah program pertukaran pelajar khusus SMA ya, khusus anak SMA di seluruh Indonesia buat keluar negeri. Dan pilihan negaranya ada banyak. Mau Jepang, Korea, Turki, Amerika, Australia, wah, pokoknya negara-negara maju tuh ada semua lah di situ. Dan program modelnya itu eh ini full gratis, 100% gratis. Nanti di negara sana kita itu tinggal sama host family, sama keluarga yang mereka juga punya anak yang sekolah yang sama-sama kayak kita gitu. Oh, tukeran jadinya. Atau Iya, nggak nggak tukeran sih. Jadi seumuran lah ya. seumuran. Jadi nanti kita Oke. ketika misalnya keterima di Amerika. Nah, nanti di Amerika itu kita sekolah SMA di sana Mm-mm. sambil sambil tinggalnya ya bareng keluarga Amerika gitu. Keluarga Amerika nanti teman-teman serumah kita ya yang sekelas sama kita kayak gitu. Oh ya, jadi cariin keluarga. Ini keluarga asuh yang ada punya anak yang seumuran sama kita gitu ya. Jadi Iya. ada yang bantu onboarding ya. Iya, Jadi ikut di bener. sekolahnya. Oke. Mm-mm. Nah, cuma karena ini full gratis, pastinya seleksinya nggak gampang kan. Nah, seleksi AFS ini eh, se- pembukaan pendaftaran itu dari kelas 10. Kelas 10 SMA udah dibuka pendaftaran Kelas sama satu SMA lah ya berarti nak iya, dulu. kelas 1 SMA. Nah, nanti kalau lolos kelas 2 SMA baru kita keluar negeri. Terus tahun ya kalau nggak salah ya. Ada program 1 tahun, ada juga yang cuma 2 minggu, 1 bulan ada. Jadi tergantung nanti bisa milih yang mana. Nah, Oh, tapi kalau pilih 1 tahun, resikonya nanti bakal tinggal kelas. Jadi ngulang ya, balik ke Indonesia ngulang gitu ya. iya, jadi teman-teman yang sebelumnya bareng kelas satunya dia ketinggalan gitu. Tapi Kayak kan gak dia naik kelas. iya kayak gak naik kelas. Tapi kan dia udah punya pengalaman di luar negeri. Oke, ya benar-benar. Mm-mm. Nah, Dan sekarang ada juga beasiswa dari pemerintah ya. Kalau iya mungkin ada. yang
S1 ke luar negeri sekarang kalau kita kan kebanyakan taunya S2, LPDP, S3 kan. Ternyata sekarang Mm-mm. ada juga yang S1 ke luar negeri dan seleksinya malah di kelas 11. Hmm, Menarik malah ya. cuma kurang terkenal ya itu kayaknya beasiswanya ya. Lah itu masalahnya. Kadang apa S1 yang kayak gitu itu yang tahu dikit gitu loh. Mm-mm, ya. Mm-mm. I see. Dan Oke, lanjut lanjut. oke. Nah, waktu AF eh, kegagalan yang di AFS itu waktu ujian tulis. Jadi kan ada seleksi dokumen kan pendaftaran, kita nyerahin dokumen, terus kita juga disuruh milih mau negara mana aja. Waktu itu kita eh, saya bisa memilih 10 negara. Hmm. Jadi sebanyak itu mungkin kalau saya nangkepnya oh kalau nggak keterima pilihan satu nanti ke pilihan dua kayak gitu. Asal kita lolos semua seleksi. Nah seleksinya itu ada totalnya ada tiga. Yang pertama itu ada seleksi tulis, kedua ada interview, ketiga ada FGD. FGD itu forum group discussion. Jadi untuk ngelihat apa gimana sih komunikasi kita sama orang gitu kan pakai bahasa Inggris ya yang pasti ya. Karena ini kan eh, ke luar negeri ya betul kan. Nah, saya gagalnya itu di ujian tulis karena temanya adalah pengetahuan umum. Eh, Hmm. Apa tuh yang wa- dites pengetahuan umum apa kayak contohnya? nah ya kan saya juga bertanya-tanya waktu itu lah. Kalau pengetahuan umum yang dites kayak apa? Dulu kan zaman dulu tuh ada buku saku yang namanya buku pengetahuan umum gitu. Nanti isinya kan ada. Nah, RPAL, RPUL itu. iya, iya gak sih kalau nggak salah? Iya 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 yang tebel itu. Iya, tebel. Terus isinya hafalan semua. Nama ibu kota, bendera, Ah. nama presiden, macam-macam kan. Terus saya pikir, masa, masa ngapalin satu buku ini gitu kan. Intinya nggak kebayang sama sekali tuh. Isi ujian tulisnya kayak gimana, pengetahuan umum gitu. Ya udahlah intinya waktu pertama itu kayak udah pasrah karena udah bingung kan, nggak tahu kayak gimana, nggak bakal kayak gimana ujiannya. Udah Bismillah aja, dicoba. Nah, setelah coba masuk situ lihat soalnya lah, saya udah tahu saya bakal gagal ini. Udah saya bahkan masih ingat loh kayak salah satu pertanyaannya adalah siapa nama nama kaisar Jepang saat itu. Oh, iya 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 iya, paham Ah, paham. saya langsung kayak ya Allah, emang sih saya pengen ke Jepang tapi saya nggak sampai kenalan sama kaisar Jepang. Ya, Jadi oke. ya ya udah deh gitu kan. Terus eh habis itu udah saya udah tahu saya bakal nggak lolos ya udah saya udah nggak apa-apa waktu itu kan awalnya nggak apa-apa yang bikin saya sedih adalah teman-teman saya pada lolos Ada berapa? Ingat gak berapa yang lo? ada dua Oh. jadi itu yang bikin nyesek sih kalau misalnya nggak lolos semua nggak masalah ya yang bikin sedih adalah ternyata yang lain apa teman-teman yang deket malah pada lolos gitu kan Hmm. nah teman Jangan-jangan saya mereka tahu malah tahu AF dari kamu itu. Enggak nah kan ya? itu nggak tahu lupa aku cuma nyesek sih waktu itu yang pasti rasanya. Iya, Nah, iya. salah satu teman saya yang lolos itu dia unik. Emang anaknya unik sih. Jadi ketika dokumen itu kan memilih 10 negara. Saya tuh jujur aja, oh nomor satu Jepang, nomor dua Korea, terus apa-apa gitu kan milih berbagai beda-beda negara. Nah, teman saya dia itu saat nomor satu sampai 10 isinya Jepang semua. Oh, kayak ngebetnya Jepang ya. Jepang, 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 Jepang. Iya, Masya Allah. Apa gara-gara itu ya gitu. Tapi tapi dari situ tuh saya belajar kalau oh, untuk meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kita itu layak, itu tuh kita harus fokus. Hmm. Karena itu juga yang nanti saya pakai kelak ketika saya akhirnya dapat beasiswa sih. Nah, nanti saya cerita habis ini. Gitu. Ya. Oke, nah ini kegagalan pertama. Oke. Nah, kegagalan kedua adalah it- jadi kan
AFS itu satu-satunya cara kalau pingin SMA di Jepang ya, pingin ngerasain SMA di Jepang. Tapi karena saya gagal AFS, otomatis pilihannya cuma cuma bisa kuliah gitu. Cuma ya Hmm. udah nggak ada cara lain gitu buat ngerasain SMA di Jepang. Satu-satunya pilihan akhirnya kuliah. Ya udah, habis itu nyari tuh berbagai macam beasiswa ke ke Jepang yang gratis. Dan beasiswa itu sebenarnya ada macam-macam ya. Ada yang beasiswanya itu cuma gratis kuliah, jadi biaya hidupnya itu bayar biaya sendiri. Ada juga beasiswa yang eh, kuliahnya biaya sendiri, tapi biaya hidupnya sebagian ditanggung. Jadi misalnya kita daftar beasiswa, terus tiap bulan kita dapat uang 5 juta gitu. Itu ada Hmm. juga yang namanya JASO yang itu. Sama yang ketiga adalah beasiswa yang 100% gratis. Jadi kuliahnya kuliahnya dibayarin, tiap bulan kita dapat uang saku, dan bahkan pesawatnya juga gratis ketika ke sana. Nah, yang saya target pastinya adalah yang ketiga, yang semuanya 100% gratis. Nah, Hmm. dan waktu itu beasiswa yang 100% gratis yang pertama adalah namanya Mitsui Busan. Mitsui Busan Scholarship. Ini lumayan terkenal ya, buat beberapa beberapa orang gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu Jerome Pauline, nah itu beliau salah satu penerima Mitsui Busan nih. Oh, dia beasiswanya ini, Iya, Mitsui. dia beasiswanya Mitsui. Dan Hmm. itu, oh ya, waktu dia Jerome Pauline tuh ke Jepang waktu saya masih di sana sih. Cuma nggak pernah papasan. Beda kampus ini. Ya, beda kampus, beda kampus. Nah, jadi Mitsui Busan ini kenapa kok jadi target pertama saya? Karena pendaftarannya yang paling pertama. Oh, paling I- awal dibanding yang Mm-mm. lain. Iya, paling Hmm. awal. Yang yang lain itu pendaftarannya biasanya kan setelah lulus ya, setelah lulus SMA. Mitsui Busan ini kita masih kelas 3, masih semester 2 itu udah buka pendaftaran. Itu Hmm. jadi ini kelihatan ya, Februari. Jadi pendaftarannya itu udah dibuka bulan Oh. Februari. Hmm, hmm, hmm. Waktu ya mungkin sebagian orang anak-anak SMA masih sibuk itu ya, masih sibuk SNMPTN lah, UN lah atau ujian apa ini udah buka pendaftaran dan ujian tulisnya itu sekitar bulan Maret. Nah, waktu itu saya juga sama gagalnya di ujian tulis. Soalnya Mitsui Busan itu ujian tulisnya lebih lebih bisa dibayangkan ya dibanding AFS. Kan AFS kan pengetahuan umum, tapi Nggak ada, ta- ini nggak ada pertanyaan nama Kaisar Jepang. nggak ada aman. Nah, kalau Mitsui Busan itu ujiannya itu matematika sama bahasa Inggris. Oh, malah cuma matematika sama bahasa Inggris aja. Kayak Iya, IPA gitu, fisika gitu nggak ada malah. nggak ada. Ya cuma Hmm. matematika sama bahasa Inggris saja. Nah, tapi Hmm. matematikanya, subhanallah, Feelingku kayak matematika anak OSN pasti ya. iya, karena eh, apa ya susah sih, susah banget untuk ya gampangannya. Contoh orang yang keterima Mitsui Busan adalah orang-orang kayak Jerome Pauline, OSN Matematika gitu kan. Iya kayaknya sing lolos Mitsui rata-rata anak-anak matematika yang udah kelas 3 sejak kelas 3 SD udah olimpiade gitu kan. Iya ya, kayak gitu. Jadi itu eh, udah berat-berat banget sih gitu. Nah, eh, tapi di balik berat itu memang Mitsui Busan tuh memiliki banyak keuntungan. Hmm. Nah, keuntungan pertama, dia uang sakunya paling gede. Jadi kalau Sampai yang berapa sih emang uang saku kuliah? eh ini tuh uang sakunya itu setara anak S2 S3 kalau yang di apa yang di lain. Jadi sampai 20 juta lah. Sampai 20 juta. Oh, oke, Yang 20 padahal juta per bulan. padahal beasiswa lain itu cuma 10 juta, ini bisa sampai 20 juta. Wah, Padahal udah untuk 30 kalinya ya. iya, padahal untuk ukuran anak S1 loh gitu kan. Makanya Miss Wibusan itu ya dibilang apa ya? Ya pasti ada lah kayak ini berat karena ya memang keuntungannya banyak gitu. Nah, selain uang sakunya banyak,
Kedua, dia bisa langsung berangkat di Jepang tahun itu juga. Kan Jadi eh 2000 ini kan seleksinya 2024. mm-mm. Dia kalau Berarti kalau lolos bisa berangkat September 2024. oke. Nah, kalau beasiswa yang lain itu kan rata-rata mereka mulainya April tahun berikutnya. Mm-mm. Karena kan tahun ajaran baru ini mulai April. Nah, kalau ini bisa langsung berangkat. Terus eh yang ya keuntungannya dua itu sih. Sama dan yang keterima memang cuma dua orang tiap tahun. Jadi memang Satu seleksinya negara? berat banget. Iya, satu negara dua orang doang. Maksudnya kayak yang daftar bisa puluhan ribu terus yang diterima cuma dua gitu. Iya. Perangkatan wah, yang masya Allah. Ya. Makanya, Jadi itu Masya berarti yang Allah. lolos ya emang pinter banget ya. Pinter banget, subhanallah, Masya Allah. Ya, Iya, ya, ya. ya meskipun meskipun sadar sih kayak wah Mitsui Bosan nih bakal gagal. Cuma Tapi waktu tetap itu ikut seleksi ya. sedih. Ikut tetap Tetap dibela-belain ikut ke kan. Jakarta. Waktu itu ke Jakarta naik kereta, kereta zaman dulu kan sering telat kan. Terus. Udah nggak bersih telatnya 1 jam saya masih sampai ingat. Ya gitu. Nah gitu sih itu yang Mitsui Busan. Nah, alhamdulillah gagal. Meskipun gagal itu ya sedih-sedih banget sih. Nah habis habis tapi di tengah kegagalan itu, alhamdulillah mulai ada berita bagus gitu. Mulai ada Hmm. apa mulai menuai hasil dari apa yang ditanam yaitu ketika saya dapat pengumuman diterima UGM. Oh, ini Eh, seleksi apa ya kemarin? Pas apa? eh, Informasinya. SNMPTN yang undangan yang tanpa ujian. Yang pakai nilai rapot itu ya berarti ya. Ya, pakai nilai rapor. Itu pun sebenarnya saya nggak yakin sih soalnya katanya rapornya ya nggak bagus-bagus banget. Tapi alhamdulillah kita ada berita yang bahagia lah setelah mengalami beberapa kegagalan. Tapi itu juga jadi sebuah ujian. Soalnya Oh. saya ini kayak udah nyobain buat gimana caranya ke Jepang tapi gagal-gagal terus keterimanya yang di Indonesia gitu kan. Apakah dilanjut atau enggak gitu ya Jepangnya? Kan udah diterima. Iya, galaunya di situ. Nah, tapi kalau dipikir-pikir kan udah jalan ya. Maksudnya saya udah ngeluarin banyak uang, udah buat kursus gitu, buat kesana kemari ujian sana sini. Terus eh apa ya belajar gitu sampai sampai nggak ada waktu main dan lain-lain. Tapi masa dilepas gitu aja gitu ya. Memang sih udah Dan itu dari keterima. SMP ya udah persiapannya kan. Iya, dari SMP gitu. Kok rasanya masih eman-eman ya, sia-sia kayak eman-eman tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ya sia-sia. Kayak sia-sia kalau kayak kalau saya tinggalin gitu aja yang Jepang gitu kan. Akhirnya setelah pikir-pikir ya ya udahlah, Bismillah yang Jepang juga saya coba gitu lah. Oke. Toh nggak ada apa nothing tulus ya. Udah Hmm. udah keterima UGM, cobain aja gitu. Kalau gagal ya udah gitu, coba lagi. Jadi ada yang komen katanya di Mitsui-nya tes di Jakarta sampai tidur di masjid ya Kak. Iya, Masya Allah. Ini yang ikut ikut apa ujian ikut kan join ke sini juga ya. Iya, Oh. jadi tuh waktu Mitsui itu kan lokasinya di kampus. Kampus apa ya? Aku lupa namanya. Tapi di kampus itu tuh eh kebetulan ketemu sama salah seorang teman yang sampai sekarang masih temenan. Jadi kita nggak sengaja ketemu. Terus, oh sama-sama mau ikut Umusue ya, ya udah yuk bareng gitu. Tadinya mau nyari hotel, tapi kok kayaknya susah gitu kan nyari penginapan deket situ. Ya udah di Hmm. situ ada masjid, ya udah kita nginep di situ. Itu di antar bapak ya kalau nggak salah ya. Iya diantar bapak. Masya Allah. Jadi saya sama bapak saya, teman Tidur di masjid. eh, teman juga sama bapak. Jadi kita berempat gitu. Oke, oke. Oke, lanjut. Oke, nah. eh, Nah, Mm-mm. habis habis nah kan habis keterima, meskipun keterima saya tetap lanjut tuh, ngelanjutin plan B kan. Tadi kan plan A gagal yang FS. Plan B Mitsubishi Fusan gagal. Ya udah ini plan C gitu. Plan C saya tetap lanjut aja dan alhamdulillah
setelah meskipun ya coba-coba lanjut keterima keterima juga gitu. Hmm. Setelah setelah banyak kegagalan ya, dua kali kegagalan, alhamdulillah yang ketiga ini saya lolos. Nah, di Max ini yang buat mungkin teman-teman mungkin udah banyak yang kenal Max ya, tapi buat yang belum tahu, Max ini beasiswa dari pemerintah Jepang. Jadi mirip LPDP, cuma versi Jepang gitu kan. LPDP pemerintah Indonesia, ini pemerintah Jepang. Makanya programnya itu ada banyak. Ada D2, D3, S1, S2, S3, buat peneliti ada, buat guru bahasa Jepang ada, wah banyak lah pilihannya gitu. Hmm. Makanya itu yang bikin awal-awal saya bingung karena buat lulusan SMA aja itu ada tiga pilihan. Apa Kita aja tuh? bisa kita bisa nah ini kita bisa pilih D2, pilih Hmm. D3 atau S1. Hmm. Nah kan mayoritas orang itu kan bakal pasti pilih S1 ya. Oh iya, kayak Mikirnya di ya. Indonesia juga rata-rata pasti habis SMA sarjana S1 lah ya. Iya, itu udah ya rahasia umum lah. Orang pasti mikirnya nama habis SMA ya pasti S1, nggak ada pilihan lain gitu kan. Nah, tapi strategi ini juga yang bikin akhirnya saya bisa keterima Max. Nah, kan pertanyaannya kok bisa ya? Kok bisa keterima Max gimana gitu ceritanya. Nah, itu hal pertama yang saya lakuin adalah mengenali diri sendiri. Kayak Hmm. nah, ini pakai framework SWOT. eh, Kenal kelebihan kita, saya dulu nggak kenal istilah SWOT ini, Mas. Tapi setelah tak Mm-mm. pikir-pikir, kayaknya aku juga pakai SWOT ini. Oh, jadi implementasi ini tapi nggak sadar nama yang pakai inilah itu. Iya, karena apa? Jadi kenal gimana kelebihan kita, kekurangan kita, dan kesempatan dan ancaman yang ada. Hmm. Nah, waktu itu saya mikir kan, dari tiga pilihan itu, D2, D3 sama S1, mana sih yang peluangnya paling besar biar saya keterima? Nah, Hmm. em, kalau karena kalau dipikir-pikir, misalnya dilihat dari ujian tulis ya. Soalnya kan sebelumnya saya tuh pasti gagal di ujian tulis ya. Udah dua kali berturut-turut gagal di ujian tulis. Berarti saya harus pilih yang ujian tulisnya saya pasti bisa gitu. Kan harus harus ada keyakinan ya Mas ya. Karena kalau Hmm. kayak nggak yakin kayak dulu kan, wah ini pasti gagal lagi gitu. Gagal-gagal terus kan capek ya. Nah, dari situ akhirnya saya mikir kalau D2 itu ujian tulisnya sebenarnya sama kayak Mitsubishi-san, cuma bahasa Inggris sama matematika. Nah, terus Oh sama, berarti emang masuk Jepang tuh tesnya cuma matematika bahasa Inggris gitu ya? Malah nggak ada tapi pelajaran lain ya? ini yang D2 Mas, kan belum yang lain. Belum Oh, selesai. khusus D2 baru yang. Iya, heeh. Jadi semakin tinggi jenjang itu semakin ujiannya semakin banyak soal Hmm. materi apa pelajarannya, subjek. Jadi nah kalau D2 bahasa Inggris matematika, yang D3 itu ditambah fisika atau kimia, tergantung jurusan. Oh, tergantung mungkin kalau yang kayak Teknik apa? kimia nanti ngambilnya kimia. Jadi Oh, kimia atau minyak apa-apa mungkin kalau ya arahnya ke sana ya. iya. Nah, jadi kalau yang Informatika berarti di tesnya fisika dong. fisika masuknya fisika. Ah, oke. Mm-mm. Jadi nanti kalau di tiga ada tiga mapel. Bahasa Inggris, matematika, yang ketiga bisa milih fisika atau kimia, tergantung jurusannya. Karena Max ini kita dari awal udah milih jurusan, sebelum berangkat udah disuruh milih jurusan. Nah, Hmm. Mm-mm. yang terakhir S1 itu yang paling banyak. Dia lengkap. Bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, udah. Biologi ada. Ada biologi. Mantap. Karena Max juga bisa buat kedokteran loh kalau mau kedokteran di Jepang. Ah, berarti bisa daftar kedokteran di Jepang ya. Mm-mm. Beberapa ada yang lolos di luar negeri ya, di negara lain. Kalau di Indonesia, setahu saya belum pernah ada sih yang sampai ngambil kedokteran. Hmm. Itu, nah itu. Jadi makin tinggi jenjangnya, makin berat, makin susah ujian tulisnya. Apalagi kan ini pakai bahasa Inggris ya, pakai pakai bahasa Inggris. Jadi Oh, kalau arti kita, soalnya berarti soal matematika, fisika, kimia, biologi semuanya itu juga pakai bahasa Inggris. iya. Oh.
Jadi kita harus tahu istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris kayak biologi. Ini tuh istilahnya apa bahasa Inggrisnya. I see. Coba, Terus ternyata buku biologi yang di SMA yang biasa nggak cukup ya, berarti nggak ya. cu- nggak cukup. Harus harus latihan. Nah, alhamdulillahnya bagusnya Max dibanding yang lain adalah di websitenya itu disediakan buku-buku soal tahun sebelumnya. Hmm, ada contoh soalnya lah gitu ya. Buat Ada latihan. soal-soalnya, iya. Jadi kita bisa latihan. Nah, dari situ kita sebenarnya udah bisa nilai kira-kira mana nih yang susah, mana yang gampang gitu loh dari soal-soal itu. Hmm, oke. Soalnya memang model ujiannya itu beda ya. Bentuknya beda dari model Indonesia. Apa soal-soal Indonesia? Karena kalau Indonesia kan biasanya pertanyaannya kan ini ada segini, misalnya matematika ya. Kayak oh panjangnya segini, sisinya segini, terus tingginya segini. Berarti volumenya berapa gitu kan. Kita cuma cukup soal terakhir gitu kan. Jawabannya kan cukup satu. Tapi kalau di pertanyaan Max itu satu soal itu ada bisa apa 3 titik-titik gitu loh yang harus kita isi. Oh, oke. Jadi misalnya eh apa ya? Misalnya ada bentuk kotak gitu kan, ada bentuk kotak. Terus habis itu kita Ditanya titik-titik. volumenya berapa, terus Terus luas permukaannya berapa gitu iya, gitu. Nggak terus cuma satu gitu yang iya, ditanya. atau bahkan termasuk garis miring yang di tengah-tengah itu berapa kayak gitu-gitu loh. Jadi Hmm, hmm, satu soal ada 3 pertanyaan itu yang menurut saya awal-awal pasti bakal kaget kalau nggak latihan. hmm, hmm, hmm. Oke, nah itu. Jadi eh, itu yang akhirnya bikin saya kenapa kok milih D2. Karena setelah saya pikir-pikir, setelah nyobain latihan ngerjain soalnya, oh, kayaknya lebih bisa masuk D2 nih insya Allah. Nah terus alasan lainnya kenapa gitu kan. Kenapa kok ambil D2? Karena pertama pastinya saingannya dikit ya. Soalnya Oh, kan karena rata-rata tadi S1 ya. iya, orang-orang pinter yang kemarin gak lolos Mitsui Busan itu kan pasti langsung ambilnya S1 ya. Jarang yang pasti nggak jarang lah yang kepikiran yang D2. Hmm, Makanya teman-teman D2 saya kemarin juga orang-orangnya beragam. hmm. Ada yang dia udah lulus S1 di Indonesia, lanjut D2 di Jepang ada. Oh, jadi emang nggak, artinya misal kita udah S1 gitu, terus mau nyoba daftar itu juga bisa ya? Bisa, bisa. Yang penting usianya itu masih di bawah 23. I see. Berarti cuma syarat usia ya. Misalnya tahun ini gagal, tahun depan nyoba lagi gitu bisa nggak? Boleh nggak? Bisa, bisa, boleh. Sampai umurnya mentok gitu ya. Iya, sampai umurnya mentok. Oke oke, menarik. Dan Mm-mm. daftarnya itu nggak bayar kan ya? Daftarnya nggak bayar, nggak ada yang bayar sama sekali sih. Selama Oh, proses nggak ada, jadi kita benar-benar pengeluaran cuma diakomodasi sama transportasi aja. oke oke. Lanjut lanjut. Mm. Nah, itu yang pertama saingannya sedikit ya. Terus yang kedua bisa perpanjangan beasiswa. Nah, ini yang sebagian apa kebanyakan orang nggak kepikiran. Soalnya saya juga baru tahu informasi ini ketika baca blog salah satu yang keterima. Hmm. Jadi ini setahu saya tuh nggak apa ya, saya lupa sih. Tapi waktu itu kayak nggak muncul di website. Nah, tapi dari baca blog-blog kan dulu orang-orang suka nulis di Blogger ya atau WordPress kayak gitu. Nah, itu ada yang cerita kalau ini bisa perpanjangan. Jadi perpanjangan maksimal 1 kali. Misalnya udah lulus D2, nanti bisa langsung ambil S1. Ah, sih. Artinya misal pun D2 dulu nggak ada masalah ya, tetap Iya, bisa dilanjutkan S1 asal apa bisa memenuhi syarat ya. iya benar. Syaratnya itu yang pertama itu dari nilai ya, nilai IPK-nya harus tinggi. Yang kedua itu absensi. Nah, ternyata IPK aja nggak cukup gitu. Absensi juga diperhatiin. Oke Absensinya oke. itu seingat saya 98% sih harus harus masuk terus gitu. Wah, nggak boleh jarang bolos berarti ya. Iya, karena kan sering disalahgunakan, Mas. Biasanya kalau setahu saya beberapa beasiswa di Indonesia itu kan syarat eh
syarat buat lanjut beasiswa itu kan ada IPK ya, tiap satu Hmm. semester IPK Nilainya minimum berapa? kan. Nilainya berapa? Nah, kalau di Max itu nggak ada kayak gitu. Jadi misalnya kita dari awal dapat beasiswa 3 tahun, ya udah kita full 3 tahun tanpa tanpa ngecek IPK kita gimana, nggak dicek sama sekali. Hmm, berarti mau semester 1 2 jelek pun tetap ya selesai sampai lulus gitu. Iya, tetap dapat beasiswa sampai lulus. Cuma mungkin nggak bisa dilanjutkan. Misalnya kalau D2 nggak bisa lanjut S1 gitu loh, kalau Iya, jelek gitu ya. iya, Oh. Tapi kayak tetap gitu. bisa selesai sampai akhir gitu. Bisa selesai sampai akhir. Oke, oke. Menarik. Nah, itu. Jadi karena bisa perpanjangan beasiswa, makanya saya berani gitu ambil D2. Kan ada banyak jalan ke rumah ya. Ada banyak jalan buat S1. Ke Mekah dong, jangan ke Roma. Oh iya ya, ke Mekah ya. Kenapa kok dulu kata-katanya ke rumah? Oke deh. Nah, terus pertanyaannya kan kenapa kok ambilnya D2? Kenapa kok nggak D3? Kan sama-sama bisa lanjut S1. Nah, ini jawabannya di nomor 3. Karena masa total belajarnya itu sama kayak anak-anak S1. Masa belajar total. Iya, jadi anak S1 itu kan kuliahnya 4 tahun. Mm-mm. Sebelum kuliah itu aja belajar bahasa Jepangnya 1 tahun, totalnya 5 tahun. I see. Itu sama kayak anak D2. Nah, kalau misalnya saya ambil D3, itu totalnya jadi 6 tahun nanti. Oh. Oh, kalau D2 tuh berarti gimana kan? 1 tahun belajar bahasa. Ya, terus dua Terus tahun D2, kan 3 tahun tuh totalnya. 3 tahun. S1-nya 2 tahun. Oh, dianggap melanjutkan ya. Maksudnya nggak dari Ya, satu awal lagi ya. iya, melanjutkan. Jadi kalau di Indonesia nyebutnya mahasiswa transfer ya. Jadi kita pakai SKS tahun pertama, tahun kedua pakai SKS waktu diploma, D2. terus D2, terus dilanjut S1. Jadi S1-nya mulai langsung tahun ketiga. Nah, oke. Jadi Selain totalnya tetap 5 tahun kayak anak S1. iya, tanya sama. Nah, selain itu juga bisa dapat pengalaman praktek dan teori. Kan kalau diploma D2 kan bayangannya praktek ya, banyak prakteknya. Dan kan kalau S1 itu kan banyak teorinya. Nah, saya mikir, oh seimbang nih insya Allah. Jadi dapat pengalaman praktek, dapat pengalaman teori. Itu yang jadi alasan saya ambil di D2. Mm-mm. Oke, Oke. nah secara garis besar ya untuk buat yang apa penasaran timeline beasiswa Max itu biasanya itu dimulai beberapa hari setelah kita lulus untuk seleksinya. Jadi Hmm. waktu itu saya tahun 2014 itu lulusnya Mei ya. Jadi eh, dapat eh, pembukaannya udah dari bulan itu. Nah, kalau lulus dokumen baru nanti masuk ujian tulis. Ujian tulisnya waktu itu tuh pas di bulan Ramadan. Saya mikirnya wah keberkahan bulan Ramadan nih. Masya. Masya Allah. Karena waktu ujian tuh ya doa terus ya pas pas safar kan. Ujiannya tuh di Surabaya terus pas Ramadan juga berdoa terus alhamdulillah ternyata rezekinya di situ. Nah, terus habis itu ada kalau lulus ujian tulis kita medical check up. Oh ya, ini eh, semua eh, semua pengumumannya itu kita harus sering cek website karena kita nggak dihubungi Oh, langsung. Jadi harus sering-sering cek website. Kalau misalnya keterima tapi nggak tahu ya ya udah di itu wassalam. iya masalah. Bener. Tadi nggak terus dihubungi lewat email atau apa? Enggak sama sekali enggak. Wah, ya, ya. Deg-degan juga ya. Tiap kan buka, buka gitu. Iya, bener. Harus sering ngecek makanya, sering cek websitenya. Terus Itu. zaman itu udah ada komunitasnya nggak sih kayak grup WA sesama yang seleksi gitu? Wah, Nah, sekarang kan enggak rame tuh biasanya. banyak. Sekarang banyak. Kalau dulu tuh saya komunitas biasanya Facebook, tapi bukan khusus seleksi Max enggak, tapi Hmm. lebih ke umum aja sih. Nyari beasiswa Beasiswa gitu. umum. Oh. Nyari beasiswa dan beberapa memang ada yang mereka targetnya max dan bahkan saya tuh dapat salah satu apa contekan soal yang lama, contoh-contoh soal yang lama dari grup komunitas Facebook itu. Oke, oke. Jadi ada sih kalau dicari. Nah, itu terus kalau lulus ujian tulis nanti kita disuruh medical check up.
Medical check up-nya ini di rumah sakit bebas sih. Yang penting itu syaratnya harus lengkap kayak disuruh cek EEG ya, ECG atau apa itu ya, yang jantung apa itu harus lengkap karena orang Jepang itu sangat teliti ya untuk urusan dokumen sama MCU itu. Kalau ada satu aja yang kurang, wah itu ya wassalam, udah nggak bakal nggak lolos. Jadi memang benar-benar Auto harus coret. teliti. Iya, auto coret. Kalau udah nggak sesuai syarat gitu, misalnya foto backgroundnya ini, warnanya apa, bentuknya gini gini gini, kalau nggak sesuai langsung auto coret. Attention to detailnya tinggi ya. Iya, tinggi banget. Makanya salah satu kunci kalau pengen terima harus benar-benar kita kita yang teliti, gitu. Nah, itu udah MCU udah, nanti Agustus interview. Interviewnya itu di kedutaan Jepang di Hmm. Jakarta. Wah, itu pertama kali lihat saya Ini kayak berarti kondisi kayak udah wow. masuk kuliah UGM terus Iya, izin interview dong. iya, iya betul. Jadi waktu udah masuk UGM itu banyak izinnya. Tapi dari gara-gara itu jadi nggak bisa diam-diam, jadi ketahuan sama teman-teman yang lain. Kalau lagi nyari seleksi Iya, ya siswa. mm-mm, nah itu. Jadi itu interviewnya di kedutaan Jepang dan itu pertama kali saya ngerasain suasana luar negeri, maksudnya suasana Jepang di Indonesia. Karena karena itu kan bentuknya kayak benteng ya di luar. Dari luar itu benteng dan pintu masuknya itu lapis baja 3 lapis. Jadi kita masuk ada satpam, ditanyain, masuk lagi ada satpam lagi, ditanyain, masuk lagi baru pintu baru masuk tuh baru. Dan set- dan setelah masuk itu kondisinya itu udah beda banget, udah langit langit sama apa seperti langit dan bumi dibandingkan sama yang di luar. Maksudnya kantor pemerintah Indonesia. Iya, bukan, maksudnya kayak kondisi jalan Oh, ya, ya lingkungannya beda ya. lingkungannya kayak udah berasa di Jepang, soalnya semuanya bersih. Terus apa ya, ya kayak udah kerasa udah di Jepang aja gitu waktu itu. Tapi ya Hmm. Masya Allah sih itu pengalaman yang apa ya, mengesankan sih buat saya waktu interview itu. Nah terus tapi interview ini tuh udah faktor faktor X ini. Maksud saya kita udah cuma bisa tawakal. Kalau dokumen sama ujian tulis MCU itu kan kita masih harus ikhtiar ya, ikhtiarnya harus teliti, terus ujian tulisnya harus banyak latihan. Tapi kalau udah masuk interview Ya udah udah bisa random banget ya. Maksudnya eh, terserah kita eh, kan gitu. iya udah random banget gitu, udah random Allah banget. yang bolak-balikkan hatinya. Mm, betul, betul sekali. Nah, soalnya gini, jadi waktu saya itu kan dapat giliran itu lumayan akhir, udah siang. Jadi mereka yang awal-awal itu kan gabung S1, SD2, D3 interviewnya bareng. Terus mereka yang awal-awal itu biasanya 5 orang, sekali masuk 5 orang, 5 orang. Nah, cuma waktu saya karena udah siang apa ya, itu langsung 6 orang gitu kan. Terus saya Hmm. jadinya paling pinggir. Oh, bareng Ya, berarti iya interview. bareng, Nggak interviewnya bareng. satu-satu gitu ya. Enggak, tapi itu mengintimidasi. Mengintimidasi. Gimana kok So- mengintimidasi? soalnya kita jadi lihat jawaban-jawabannya sebelah. Kok dia jawabannya bagus ya? Kok bahasa Inggrisnya bagus ya? Gitu. Jadi bikin kita minder kan, karena Oh, itu kita lihat, beasiswanya pakai bahasa Inggris. Interviewnya iya, bahasa Inggris. iya, interviewnya tuh ada 2 pilihan, bisa pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Oh, nggak ada bahasa Indonesia ya. Gak ada. Oh, iya, iya, Makanya, iya. makanya pentingnya belajar bahasa Inggris dari muda ya. Itu. Dan nggak sekedar tahu ya, harus bisa ngomong ya. Iya, betul. Harus bisa ngomong, harus pede, bisa menyampaikan kan apa yang ingin dikatakan itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, waktu interview itu, saya itu duduknya paling pojok. Paling pojok kalau yang ditanyain paling akhir. Berarti dengerin 5 orang yang sebelumnya itu. Iya, Oke. dengerin gitu kan. Yang sebelah saya itu namanya itu Ken. Namanya pokoknya Jepang-Jepang lah. Wajahnya juga udah kayak orang Jepang. Bahasa Inggrisnya juga Masya Allah jago banget. Waktu itu saya udah minder tuh. Duh, ini kok yang lain kok apa? Yang lain kok lebih jago gitu ya daripada saya. Tapi ya waktu saya ditanyain ya saya jawab aja gitu.
Nah, terus eh, Emang ditanyanya apa sih? Yang paling i- inget? yang paling ingat ya, yang Hmm. paling ingat tuh ada satu pertanyaan yang jadi tuh eh, yang mewawancara itu ada 3 orang, 2 orang Indonesia, 1 orang Jepang. Eh, Hmm. saya ditanyain sama orang Jepang, gini, kamu kan kalau diartiin bahasa Indonesia, kamu kan udah keterima di UGM. UGM ini kan universitas yang bagus. Emang Hmm. kamu masih yakin mau ke Jepang kayak gitu? Terus aku jawab, iya yakin gitu. Kalau gagal pun aku akan coba lagi. Tahun depan gitu ya. Iya, kayak gitu. Hmm. Jadi itu itu pelajaran yang tadi saya ambil dari teman saya itu yang keterima AFS. Jepang, 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 Jepang. Iya. Nah, selain itu, selain selain meyakinkan itu, yang kedua adalah visi misi masa depan. Hmm. Jadi kita itu pasti akan ditanyain, kenapa sih eh kita itu layak untuk dapat beasiswa itu? Emang apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Gitu. Visi misi Nah, itu maksudnya kayak buat benefit ke Jepang ke Indonesia atau lebih ke sendiri sendiri? kalau secara umum, maksudnya secara umum sih pasti diri sendiri ya. Kan pasti kita ditanyain 5 tahun ke depan kita mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain kayak gitu kan. Berarti kan orang cenderungnya jawabnya ke diri sendiri. Nah, tapi menurut saya ini sih yang ini juga jawaban ini yang bikin saya keterima itu ini. Saya jawab gini, saya di masa depan ingin jadi penghubung antara Jepang dan Indonesia. Oke. Karena ya saya bilang kalau Jepang itu bagus gini 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 dan Indonesia gini gini gini. Makanya kayak saya ingin jadi penghubungnya kayak gitu, jadi jembatan. Itu yang saya jawab waktu itu. Dan sepertinya itu sih yang bikin salah satu alasan kenapa saya diterima juga. Bahkan teman saya, bukan teman sih, orang yang sebelah saya yang saya anggap Yang kayak Ken jago, tadi. itu nggak keterima dia. Oh, tapi masih ingat gak dari 6 itu yang terima siapa? Atau cuma kamu? eh Kayaknya cuma aku ya, kayaknya. Hmm. Kalau dilihat, karena kan habis habis ke Jepang kan kita udah kenal ya, kenal sama orang-orang yang kemarin Hmm. interview. Itu yang lain nggak pada keterima setahu saya. Oh, oke, oke. Kayak gitu. Makanya itu yang saya bilang, keberuntungan. Ya Allah ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, setelah itu kita nunggunya lumayan lama ya. Desember baru pengumuman. Habis itu April berangkat. Oh, 1 semester sendiri kuliah berarti ya? Iya, heeh. Saya kuliah 1 semester di UGM, terus meninggalkan. UGM. Iya, meninggalkan UGM. Ya, nggak apa-apa. Demi masa depan yang lebih baik. Amin. Oke. Oke. Nah, ini Alhamdulillah setelah perjuangan 5 tahun ya, bisa menginjakkan kaki di negeri impian. Ini Hanami pertama. Jadi itu Hanam eh, itu. Kak, Hanami itu adalah budaya orang Jepang ketika musim semi. Jadi bunga sakura, mungkin banyak orang Indonesia yang nggak tahu, kecuali mereka udah di Jepang atau tahu Jepang banget ya. Bunga sakura itu cuma sebentar banget di tumbuhnya. Dia Hmm. dalam 1 tahun itu cuma muncul selama 2 minggu. Oh, 2 minggu doang. Jadi kayak habis kan berarti habis gugur eh, daunnya pada gugur semua tuh gitu kan? Iya. Nah, bunga sakura itu, pohon sakura, ketika musim semi, dia 100% bunga. Jadi nggak ada daun sama sekali. Hmm. Nah, nanti ketika udah lewat tuh masanya, masa 2 minggu itu, dia bakal berguguran. Habis itu kan masuk musim semi, masuk musim panas. Masuk Hmm. musim panas, eh, bekasnya bunga itu dia bakal tumbuh daun. Jadi kalau udah musim panas, pohon sakura itu nggak ada sakuranya, cuma daun doang. Berarti harus nyari event yang pas jadi nggak tiap ke Jepang terus bisa ketemu Sakura ya. Iya, bener. Dan ini Bener kebetulan banget. pas pas dapet ya. Iya. Tapi kalau berangkatnya April pasti dapet sih. Karena itu memang musimnya Kayaknya memang pas ngepasi ya. ngepasi musim. Makanya kalau nonton anime ya itu merhatiin kan tahun ajaran baru atau akhir ajaran baru kan mesti musim semi. Dan itu mesti ada sakuranya. Kayak gitu. Oh, oke, oke. Mm-mm. Lanjut, lanjut. Oke ya. Nah, setelah sampai sana, gimana kesan saya gitu kan? Oh, ini udah bayangan Jepang
saya sama dari kecil gitu kan, setelah sampai sana apakah sesuai? Apakah sesuai bayangan? Mm-mm. Ya, ya ternyata ya alhamdulillah sebagian sesuai, tapi sebagian besar enggak. Berapa persen yang nggak sesuai? Berapa ya? 60 kali ya. Oh. 60 ya. Karena eh, eh, dari situ sih saya sebenarnya belajar. Belajar namanya media. Entah TV, Mm-mm. koran, apapun itu ya namanya Jepang ya dikenalin yang bagus-bagus gitu kan. Setelah sampai sana ya baru lihat kenyataannya kayak gimana gitu. Tidak seindah yang ada di anime. Iya, tidak seindah yang ada di anime. Dan salah satu eh, masalah terbesar ya pastinya kan karena Jepang itu minoritas Muslim. Memang Hmm, sih saya tuh udah tahu kalau Jepang itu minoritas Muslim. Cuma nggak gimana-gimana kan mikirnya paling oh ya udah nggak usah minum alkohol, oh ya udah nggak makan babi bukan gitu kan. babi. Mm-mm. Nah ternyata sampai sana bahkan roti yang kayaknya nggak ada babinya itu ternyata ada lemak babinya gitu. Itu yang bikin saya kaget. Oh ternyata Jadi jajan. pilihannya benar-benar harus hati-hati ya. Iya, harus hati-hati. Bahkan di ingredientsnya itu nggak ada tulisan babi. Ingredientsnya itu namanya itu nanti gelatin, gelatin, shortening, kayak gitu-gitu itu. Tapi itu turunannya babi kalau di Jepang. Lemak sih terutama. Hmm, Mereka menggunakan lemak babinya banyak di jajanan-jajanan, roti-roti kayak gitu. itu tuh salah satu challenge kalau Muslim mau tinggal di Jepang ya. Iya, betul. Mm-mm. Nah, tapi alhamdulillahnya dari hari pertama saya di Jepang itu saya udah disambut sama senpai, senpai senior ya, senior yang udah di Jepang duluan. Mereka Oh, mm-mm, mereka ngenalin saya sama ini oh ini makanan ini nggak boleh, ini boleh. Terus masjidnya di mana, kalau sholat gimana. Jadi serba-serbi jadi muslim muslimah di Jepang itu alhamdulillah udah tahu komunitasnya gitu. Kita udah kenal komunitasnya. lumayan banyak juga ya berarti ya mahasiswanya. Iya, terutama di kota besar ya. Kayak Tokyo gitu banyak ya. Kayak Tokyo banyak. Nah, tapi kalau di daerah-daerah itu sebuah tantangan sendiri ya. Karena pasti susah banget sih buat apa dapetin komunitas sama nyari makanan yang halal tuh pasti susah. Hmm. Ini apa foto PMIJ ya, Persaudaraan Muslim Indonesia Jepang. Mayoritas yang ikut ini adalah anak-anak Max juga, anak-anak Monbuka Gakusho. Ya karena Yang yang lucu cuma dua. iya, iya mahasiswa-mahasiswa dari sampai S3 ada, Bu. Ah, Jadi macam-macam sip sip sip. itu. Nah, sekarang tanya kan sebagai muslimah susah nggak tinggal di Jepang gitu kan. Kalau muslim masih eh, oke lah gitu kan. Oh Ivan ya yang Iya cowok. kalau Ikhwan cowok masih oke. Kenapa? Karena cowok tuh nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan kalau dia muslim dia nggak kan nggak kelihatan ya. Mm-mm. Pakaiannya kan masih sama gitu sama yang lain. Tapi kalau muslimah kalau perempuan kan benar-benar kelihatan mau pakai hijab gitu. Wah, Hmm. pokoknya kalau di sana harus siap-siap jadi pusat perhatian ya. Harus siap-siap cuek. Maksudnya orang Jepangnya sendiri emang ngeliatin aneh gitu kali ya. Sebenarnya tuh orang Jepang tuh gini ya. Mereka itu kalau kita lihat tuh mereka kayak menoleh gitu. Tapi ketika kita nggak lihat, mereka lihat kita gitu loh. Oh. Jadi perasaan ditatap-tatap orang ki kerasa gitu. Dan Tapi aku dengar beberapa cerita bahkan mm, ada yang sampai lipas hijab kan yang perempuan. ya itu sih yang agak bikin sedih ya. Karena memang tantangan berhijab di Jepang itu lumayan gede. Maksudnya kita harus siap-siap ditanyain gitu loh, ditanyain orang. Kok kamu salah satu ya teman saya itu tanya gini, kamu kok masih pakai hijab sih? Ini kan di Jepang, nggak di Indonesia. Hmm. Dikiranya pakai hijab itu cuma di Indonesia gitu loh, kayak cuma pakaian dalam negara gitu loh. Jadi kalau di negara lain lepas gak apa-apa gitu ya. Iya gitu. Dia ya
emang pertanyaannya kalau menurut kita agak konyol ya. Tapi mungkin bagi mereka ya ya udah itu wajar mereka karena nggak tahu kan. Gitu. Mm-mm. Dan Terus bahkan beberapa mahasiswi yang dari Timur Tengah aja ada yang kayak, aku dapat beberapa cerita mereka juga lepas ya. banyak, Oh banyak. banyak. Timur Tengah tuh banyak. Ya ini karena ini pengalaman dari teman saya sendiri yang anak D3 di asramanya itu banyak yang beasiswanya dari Timur Tengah. Hmm. Jadi dan itu beasiswa dari pemerintah Timur Tengah, beasiswa Arab Saudi. Hmm. Mereka, wah, hidupnya mewah. Karena beasiswanya nggak dari Jepang malah dari Iya, beasiswanya dari Arab Saudi dan uang sakunya banyak. Tapi Ah, tapi gitu. ya gitu, mereka lepas lepas hijab karena mereka nganggep kalau ya itu sih, mereka nganggep eh karena hijab di Saudi itu tuh kayak sebuah aturan yang harus dipatuhi, Hmm. bukan Ya lebih sesuatu ke yang ya ya. agama gitu ya, bukan 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 lebih ke agama tapi kayak aturan yang harus dipatuhi. Makanya ketika mereka ke Jepang banyak juga yang lepas hijab. Hmm. Termasuk yang Indonesia kemarin kabarnya kan ya mungkin ya karena magang mungkin dapat kerjaan yang mewajibkan dia lepas gitu kan. Nah, itu nyari kerjaan di Jepang itu agak susah kalau buat orang yang berhijab. Hmm. Karena eh, orang Jepang itu mereka tuh masih asing Dengan hijab itu ya. tentang hijab. Beberapa itu masih ke bawah 9/11, masih ke bawah teroris. I see. Jadi makanya kalau untuk masalah kerjaan mereka lebih prefer jangan berhijab. Soalnya apalagi kalau ketemu orang ya, ketemu orang, customernya orang Jepang. Frontliner lah ya, misal di rumah makan atau apa mungkin, misal part Mm-mm, time gitu kan. mm-mm. Hmm. Iya, mereka eh, bakal nge-prefer misalnya hijabnya diganti kayak pakai topi kayak gitu atau pakai apa. Jadi yang penting jangan pakai hijab karena takutnya bikin customernya ketakutan gitu loh. Jadi nggak masuk ke situ gitu. Karena pegawainya pakai hijab yang dianggap mereka aneh kali ya. Iya, Oh iya. benar. Mm-mm. Oke. Nah, Nah, kamu sendiri dulu kan Aruba itu ya namanya ya, apa? Part-time mm-mm. gitu ya. Iya, Aruba itu. Ya, nah aku sendiri dulu sebenarnya itu uang dari beasiswa itu cukup. Tapi Hmm. masalahnya itu terlalu cukup. Maksudnya itu terlalu cukup itu kayak mepet gitu loh. Ah, mepet banget gitu ya. Iya, mepet banget. Apalagi tinggalnya di Tokyo, di pusat kota gitu kan. Lah, kok misalnya ditanya lah, kenapa kok tinggalnya di pusat kota? Ya karena asrama asrama yang dipilih ya di situ gitu. Jadi Oh nggak mau tahun di per situ. mau nggak mau di situ. Tahun pertama itu kita pasti udah dipilihin asrama yang fix ya, yang tetap. Semua Hmm. anak D2 di sini, D3 di sini, S1 di sini gitu. Jadi bukan kita milih sendiri nggak, tapi kita udah Untuk tahun ditentukan pertama. untuk tahun pertama. Itu pas belajar bahasa Jepang ya, Pak ya. Iya, waktu belajar bahasa Jepang. Nah, suatu hal yang sebelumnya saya nggak tahu adalah ternyata D2 biaya hidupnya paling mahal. Tuh, malah paling mahal. Iya, Karena soalnya apa? asramanya tuh di pusat kota. Oh. Kalau yang lain misalnya D3, itu tuh asramanya sama ini. D2 itu sekolah bahasa Jepangnya itu di sekolah swasta. Hmm. Jadi ada sekolah bahasa kan ada yang negeri ada swasta ya. Nah, itu yang D2 itu di swasta, yang yang D3 sama S1 itu di negeri bahasa Jepangnya. Hmm. Yang milik pemerintah, makanya biaya asramanya murah. Oh, biaya asrama itu bayar ya, dipotong dari uang saku. Bukan dipotong. Kita tiap bulan itu dapat ditransfer uang ke bank. Makanya di hari pertama kita nyampe Jepang, itu kita pasti bakal suruh ngurus Zaire Yukado. Zaire Yukado itu kayak resident card, semacam kita sih ya. KTP ya, KTP Iya, lokal lah. KTP iya, lokal orang KTP, asing. KTP buat orang asing. Kita suruh ngurus resident card Zaire Yukado sama bikin bank, rekening Hmm. bank. Pakainya waktu itu Japan Post, JP Bank.
Jadi nanti tiap bulan kita bakal transfer uang ke rekening bank kita. Nanti bebas. Habis itu kita mau pakai buat bayar asrama, bayar kos-kosan, buat beli makan kayak gitu. Jadi walaupun asrama yang sudah ditentukan tetap bayar sendiri ya, nggak terus dipotong Ya, gitu ya. iya, modelnya nggak dipotong. Tapi kita bayar sendiri. Berapa persen tuh untuk membayar asrama dari uang saku total? Hampir 50%. Berarti kalau tadi uang saku 5 juta, 10 juta, sisa 5 juta dong. Iya, segitu. Jadi benar-benar mahal sih, karena pertama lokasinya tengah kota, kedua karena itu punyanya swasta. Mau nggak mau mahal ya. Biaya hidupnya Mm-mm. otomatis juga mahal ya pasti ya. Iya, biaya hidupnya pasti mahal. Makanya saya benar-benar hemat itu pun lima apa uang sewa itu belum termasuk listrik sama air loh. Oh itu jadi harus tuh bayar listrik sendiri, air Iya, sendiri. Oh. iya, Makanya tadi ya cukup 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 banget itu. iya. I Jadi, see. nah terus kalau nggak salah buku itu juga bayar sendiri. Jadi kalau sekolahnya gratis, tapi buku misalnya yang lain-lain tetap bayar sendiri. I see. Makanya, makanya mau nggak mau cari aroba itu part time. Part-time-nya di mana? Part time-nya, nah itu tadi jadi perjuangan saya nyari part time itu lumayan lama. Dari beberapa bener-bener butuh beberapa bulan. Soalnya saya nyobain tuh, kan saya suka baca buku. Jadi nyobain deh daftar di toko buku gitu. Daftar toko buku. Iya, daftar di toko buku padahal belum bisa baca buku Jepang sih. Cuma suka aja. Jadi ya udah coba daftar. Gagal. Terus coba di supermarket, gagal juga. Ya cobain beberapa tuh kayak gagal 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 gitu kan. Tapi nggak gagal gitu dikasih tahu nggak sih kayak ditolaknya kenapa atau ya udah nggak diterima aja. Enggak sih. Kita nggak dipanggil aja gitu. Oh berarti itu ngirim gitu, ngirim surat lamaran. eh Kita ngirim. Jadi gimana ya? Aku kok agak lupa. Yang pasti itu ada resume, ada CV. Hmm, Jadi untuk part time aja itu ada CV-nya. Nah, oke. nah itu habis itu nanti di interview dilihat gimana bahasa Jepang kita, gimana kita, oh pakai kerudung. Terus kadang beberapa juga ada yang ngasih tahu kayak oh kalau di sini tuh gak bisa pakai kerudung, kalau diganti topi gimana, kayak gitu-gitu ada Itu yang sejak ngasih tahu. awal atau pas interview biasanya? Ya itu waktu interview. Waktu Oh, interview itu kan tempat waktu kita ngobrol-ngobrol. Jadi I see. ketika kita dipanggil interview itu kita sambil bawa resume kita, sambil bawa CV kita. Terus ditanya ya, terus misal tadi Heeh, untung misal diganti topik gimana nih gitu ya. heeh. Iya, nah rata-rata yang kayak diganti topi itu biasanya di McD, terus Burger King, yang Nah, itu kan internasional ya. Kita kan kiranya mungkin masih oke lah gitu, masih bisa diterima. Ternyata mereka bilangnya harus diganti topi gitu. Beberapa temanku memang kayak gitu. Ada muslimah juga yang dia kerjanya di McD, terus akhirnya pakai topi, tapi ya pakai ciput gitu kan, pakai yang tutup sampai leher, habis itu diganti topi. Cuma kan tetap gimana gitu kelihatan ya. ya. Mm-mm. Nggak maksimal. Oke, lanjut. Ya, terus Akhirnya keterima di mana? Yang pertama. akhirnya keterima alhamdulillahnya di Uniqlo. Uniqlo toko pakaian itu ya. Kalau di Iya, Indonesia. di Uniqlo. Nah, ini juga eh, berkat rekomendasi ya, emang ada orang dalam ya. Tapi tapi itu aku merasa kayak oh setelah berbulan-bulan berjuang gitu kan nyari part time dan selama masa nyari part time itu saya itu hemat banget. Kayak Sehari makan berapa kali? sehari itu cuma makan telur gitu, beli telur buat bisa apa sekali dua kali makan gitu kan. Intinya jarang nggak pernah jajan lah gitu. Terus habis itu listrik. Kan musim panas itu di sana panas banget. Tapi Mm-mm. tapi AC-nya nggak tak hidupin. Karena Eh, soal, berapa soalnya bulan itu berarti? sampai itu keterima. Itu 6 bulan ada nggak? Atau kurang? Saya tuh baru mulai nyari tuh kayaknya mulai musim panas ya. Musim panas itu mulai sekitar Agustus. Agustus, eh,
Oktober, Oktober baru keterima 3 bulan ya. Hmm, Masih ya, tak 3 bulan. September, Oktober ya 2-3 bulan lah ya. Heeh. Nah, tapi itu kayak hasil apa ya? Hasil dari perjuangan bersabar gitu kan dan komitmen gitu. Pokoknya harus nyari yang bisa berkerudung. Alhamdulillah keterima di Uniqlo dan uang uang per jamnya, uang apa gajinya itu termasuk yang tinggi dibanding yang lain. Masih ingat berapa? 1.200 yen per jam. Oh, nah saat itu pakai kurs dulu mungkin ya sekitar 150-180 ribuan ya. Iya, per jamnya segitu. Padahal yang lain itu rata-rata itu sekitar 900 yen per jam. Hmm, oke. Dan itu tuh 900 bisa yen buat per bulan. makan berapa kali tuh 1 jam kerja di situ? Kalau makan Yoshinoya bisa sampai 3 kali. Di sini Yoshinoya 50 ribuan ya, masuk akal ya. 50 ribuan, Iya, 150-180 ribu. Ya. Tapi kayaknya kalau iya. di Indonesia kerja 1 jam nggak bisa makan Yoshinoya 3 kali ya. Nah itu, nggak bisa. I see. Mm-mm. Ya, tapi meskipun gitu tuh saya ngerasa apa ya, emang ada ada harga, ada biaya, bukan, ada harga, ada Usaha. resiko, Oh, ada resiko di usaha, Uniqlo maksudnya. usaha ya. Heeh. Ya, intinya tuh meski memang gajinya tinggi, tapi Uniqlo itu ketika bikin shift itu benar-benar efektif. Jadi nggak ada orang yang nganggur gitu loh Oh, selama benar-benar jam kerja kerja. ya. Benar-benar kerja. Hmm. Bahkan HP kita masukin locker, jadi Ah, terus kita dipinjemin iPhone. Eh, buat iPhone itu tuh buat cuma untuk nyari-nyari informasi gitu loh, barang. informasi produk barang kayak gitu, stoknya berapa kayak gitu. Jadi kita cuma dipinjemin itu, jadi nggak bisa buat apa-apa kan. Nah, habis itu ya udah kerja. Dan bahkan sampai-sampai waktu itu kan saya awal-awal di Uniqlo karena bahasa Jepangnya belum jago, saya tuh di bagian belakang. Bagian belakang itu biasanya yang kerjanya lipat-lipat baju, terus bukain dari bungkusnya, dicantolin gitu loh, dikasih Hmm. hanger gitu di bagian belakang. Dan ketika waktu tutup, itu yang tugasnya Bersih-bersih. apa? Bersih-bersih. Itu kalau kayak gitu, shiftnya padat gitu, sholatnya gimana? Saya ambilnya itu shift. Jadi itu ini, saya izin ke belakang, izin ke Mm-mm. kamar mandi. Oh, oh ya gini deh, aku manggil inget. Jadi ada dua sebenarnya. Yang pertama, ketika shift kita itu berpapasan kayak pas mau jam maghrib gitu ya. Mm-mm. Nah itu nanti ya udah berarti ya kan kan habis sekolah. Jadi kuliah saya itu sampai jam 3 sore. Biasanya itu shiftnya jam 4. Nah nanti jam ketika perjalanan sampai sana itu kan belum sholat asar ya udah sholat asar. Habis itu mepet mepet adzan maksudnya. Habis itu langsung sholat maghrib gitu. Hmm. Jadi jadi di waktu yang sempit itu tak anu. Nah, Oh. kalau enggak sebenarnya di shiftnya itu misalnya 5 jam itu ada istirahat 30 menit. Hmm. Ada istirahat 30 menit. Jadi waktu istirahat kita juga bisa, kalau enggak ya kita izin ke kamar mandi misalnya. Ya nyuri-nyuri waktu lah ya. Maksudnya Iya, izin buat sholat gitu ya. Gak iya. ada musola berarti ya? Gak ada kan? Enggak ada. Biasanya tahu enggak di mana? Gimana? Di tempat ganti baju. Oke, berarti nah, di Jepang nggak ada nama Isoma ya? Istirahat Enggak sama ada. makan. Ada cuma istirahat. Jadi kan karena tempat ganti baju itu kan lumayan tertutup ya, ada tirainya, terus bawahnya juga bersih, pakai Hmm. karpet, terus saya gelar sajadah, udah sholat aja gitu. Artinya buat bener-bener tantangan ya buat yang Muslim ya sholat nggak ada yang azan harus nyari waktu sendiri gitu ya. Iya benar. Nah tapi alhamdulillahnya itu kalau asal kita bisa berkomunikasi, itu dimudahkan sebenarnya. Hmm. Yang Terutama, penting ngomong ya gitu ya. iya yang penting ngomong. Jadi kayak misalnya di sekolah, sekolah bahasa Jepang maupun sekolah D2 itu kan nggak ada masjidnya, nggak ada musolanya.
Nah, terus kita ngomong aja kalau oh kita itu mesti butuh waktu sholat kalau duhur. Nanti mereka bakal nyediain ruang kosong, kita dikasih kunci. Nanti kita bisa pakai ruangannya itu buat sholat. Ya, ya, ya. Oke. Jadi yang penting komunikasi sih. Ngobrol-ngobrol masalah sholat katanya kalau pas musim panas subuhnya jam berapa? Jam 2. Jam 2 pagi. Maghribnya jam berapa? Maghribnya kalau musim panas ya sekitar jam 7 kayak. Oh, jadi subuhnya jam 2, maghribnya jam 7 malam. Itu kalau puasa mantep ya, panjang banget ya. Mantep banget. Lah, waktu saya itu kan termasuk yang kayak gitu. Oh, Ramadannya pas Ramadan pertama pas musim panas, pas oh, musim itu tahun panas pertama. panjang. Iya, tahun pertama. Hmm. Jadi saya ngakalinnya gini, eh kan kan subuh kan jam 2. Ya udah saya sahur tuh. Habis itu tidur. Sekolah kan jam 9, kita berangkat jam 8 ya udah. Jadi bangun itu buat sekolah aja. Nanti jam 3 selesai. Habis itu ya udah tidur lagi. Tidur lagi sampai maghrib. Habis pulang sekolah kita tidur lagi sampai maghrib. Nanti habis maghrib baru begadang sampai pagi. Jadi intinya siangnya itu buat tidur selain sekolah atau kuliah ya. Itu buat Hmm. tidur selain itu. Nanti malamnya baru buat beraktivitas karena saking Khusus panjangnya ya. khusus Apa? apa? Musim musim panas ya. Karena di sana siangnya lama ya. Iya, di Ah. aktivitasnya lebih enak. Soalnya misalnya nih, sholat taraweh kan, itu selesainya jadi jam 10 malam. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi Dan udah risih nanggung. dikit udah subuh. Iya, terus mumpung ada energi kan, udah disempet-sempetin makan lah, makan sepuasnya malam-malam. Jadi habis selesai tarawih itu sampai jam 2 nggak tidur ya? Mm-mm, gak Oh. tidur. Biasanya gitu sih ngakalinnya. Gitu. Terus, nah habis selain selain di Uniqlo, alhamdulillah saya juga keterima di restoran halal ramen Jepang. Jadi ada ramen, ramen itu kan biasanya itu pakainya lemak babi ya, makanya udah pasti nggak halal lah. Tapi alhamdulillah waktu itu saya ketemu sama restoran ramen yang halal dan yang punya itu mualaf, suami istri orang Jepang mualaf. Itu wah udah udah kayak keluarga. Masya It- Allah. Berarti oh, suami istri mualaf terus mm-mm, akhirnya buka restoran ramen. restoran ramen yang halal. Iya. Ini Oke. nih apa ini fotonya, foto kita waktu lagi makan-makan. Ini bapak ibunya Jepang Iya, orang. iya, bapak ibunya suami istri orang Jepang. Jadi, masya Allah banget sih bagi bagi saya mereka tuh udah kayak orang tua kedua. Karena Hmm. saking saking deketnya ya kan mereka kan nggak punya anak. Jadi Ah, kita pegawainya tuh kayak dianggap anaknya sendiri. I see. Nah ini dan benar-benar kita kayak apa ya? Ya sering jadi tempat curhat kalau ada masalah gimana. Beberapa juga dibantu gitu. Misalnya, jadi dari teman-teman yang Aruba itu yang di sini itu mayoritas orang Malaysia sama orang Indonesia. Hmm. I see. Soalnya memang pelanggannya, customernya memang mayoritas dari situ, Indonesia, Malaysia, Singapura ya yang Muslim kan. Nah Hmm. makanya kita juga itulah. Terus beberapa, nggak semuanya tuh yang di sini dapat beasiswa. Hmm. Beberapa mereka bener-bener harus kerja buat bayarin kuliah. Berarti kuliahnya tuh mandiri ya. Mereka kayak Iya, kerja part time biar bisa kuliah bayar kuliah sendiri gitu ya. iya, heeh. Nah, itu mereka juga siap jadi support gitu. Misalnya butuh apa gitu, misalnya jadi tanda tangan atau jadi garansi atau apa gitu. Pokoknya udah kayak orang tua kita lah gitu. Orang Hmm. tua kita di sana. Masya Allah ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Cuma sayangnya ketika kemarin COVID, restorannya tutup. Oh, darulah ya. Iya, ya. Tapi sepertinya mereka udah punya bisnis baru sih. Cuma kurang tahu apa. Ya namanya pengusaha ya, bapaknya. Iya. Terutama mindset pengusaha itu terutama saya dapetin dari beliau sih, dari Dahyo.
Saya manggilnya Dahyo sama Okamisang. Nah, ini sering tuh diceramahin tuh tiap hari. Ceramahnya pakai bahasa Jepang pasti ya. Iya, heeh, ceramahnya pakai bahasa Jepang. Jadi gini, kalau waktu Aruba itu di sini, di restoran ini, kita kalau sama customer, kita pakai bahasa yang dimengerti sama customer, entah itu bahasa Indonesia atau Hmm, bahasa Inggris Melayu gitu atau ya. Melayu. Tapi kalau kerja, misalnya koordinasi itu sama sesama tim gitu, itu harus pakai bahasa Jepang. Hmm. Itu jadi memang emang polyglot banget ya tempat kerjanya. Ya, siap. Gitu. Gitu, alhamdulillah. Oke, nah, terus oke, mungkin kalau yang tentang Jepang ada yang mau ditanyain kah? Silakan kalau mau tanya langsung di chat ya. Oke, mungkin sambil lanjut aja. Oke, nah, ini mungkin saya tutup dengan tema ini ya, perempuan di dunia teknologi, bisakah kayak gitu Oh ya, ini kan? balik lagi ya. Jadi di UGM-nya itu jurusannya informatika, kuliah di Jepangnya juga jurusan informatika juga ya. Iya. Hmm. Nah, ini makanya kan pertanyaannya, emang bisa ya perempuan? Dan saya sekarang juga kerjanya di dunia informatika juga. Nah, jawabannya ya insya Allah bisa meskipun dengan tantangan-tantangan ya. Kayak misalnya tantangan kita sebagai minoritas perempuan. Itu kan udah suatu hal yang pasti ya. Saya tuh selama kuliah, mau kuliah itu di UGM atau di Jepang, perempuan tuh pasti nominalnya sekitar 10%. Hmm. Di informatika ya. Iya, jadi emang sesedikit itu gitu kan. Nah, terus ya eh, gimana gitu kan eh, kalau misalnya kita memilih buat nggak berinteraksi nggak mungkin karena perempuan itu pasti secara informatika itu kan pasti butuh banyak logika ya dan Hmm. secara logika memang pasti kalah sama laki-laki gitu. Makanya pasti mau nggak mau bakal minta tolong, butuh bantuan gitu. Tapi ya kita sewajarnya aja sesuai aturan kayak ya harus ngomongnya tegas, nggak bertele-tele, nggak ada basa-basi kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja gitu. Nah, kalau tapi itu kan kalau kuliah ya. Nah, kalau untuk setelah lulus di dunia kerja gimana? Dan alhamdulillahnya sih ternyata banyak kok banyak pekerjaan-pekerjaan di dunia IT yang justru malah kebanyakan tuh perempuan di situ. Terutama yang menurut saya ya, terutama yang melibatkan rasa. Maksudku kalau misalnya kita ngoding, ngoding ini kan ketemu sama komputer ya, sama sistem. Coding Itu ini kan berarti bikin kode buat jalanin program ya. iya, bikin aplikasi itu kan pasti ketemunya cuma sama komputer, cuma sama laptop. Itu udah pasti logikanya harus kuat. Nah, tapi kalau buat yang enggak, yang perasaannya lebih kuat, ya berarti ketemunya sama orang. Jadi Hmm. kayak pekerjaan seperti jadi manajer gitu, entah itu product manager atau project manager, terus Desain juga ya. Desain kan desain. kayak malah kayaknya kebanyakan cewek sih. Iya, desain. Karena sense of design itu pasti butuh perasaan ya kayak oh ini kayak eh, apa ya, bikin desain sesuatu yang orang lain juga pada suka. Itu Hmm. kan karena Empatinya harus ada. empatinya harus ada. Terus sesuatu yang oh ini orang suka, oh ini nggak suka gitu kan harus ada dan itu nggak bisa, menurut saya sih nggak bisa nganu pakai logika ya. Ya meskipun pasti ada polanya gitu. Nah biasanya orang-orang perempuan di situ. Terus di QA. Jadi kalau yang perempuan kerjaannya memang lebih banyak antara kalau nggak ketemu orang menulis gitu. Menulis dia jadi misalnya jadi manajer itu kan harus banyak menulis ya, misalnya hasil meeting atau apa gitu. Jadi QA juga bisa testing. Nah, kalau QA testing juga mungkin ada di sini yang nggak ngerti QA. Terangin dikit QA apa? ya QA itu yang biasanya tugasnya testing atau ngetes aplikasi udah berjalan sesuai yang disepakati atau enggak kayak gitu. Jadi kerjanya buka aplikasi, ngeklik, ngisi form, nyobain aplikasi ya. Iya, nyobain aplikasi sampai bener-bener segala kemungkinan orang
bakalan pakai aplikasi itu tuh dicobain gitu. Gimana? Oh, biasanya orang bukanya kayak gini. Oh, kayak gini itu semua dicoba. Nah, sampai ketemu bug atau error. Kalau ketemu error nanti komunikasi, Laporan. laporan. Dan memang biasanya kalau wanita lebih ini ya apa? Lebih teliti lah ya dibanding cowok. Ya, iya. Biasanya itu juga jadi pertimbangan sih. Dan sekarang berarti apa kerjanya? Sebagai Sebagai product manager di startup ya. dikasih orang. Oh, mungkin bisa promo dikit apa startupnya? Iya, jadi kasih orang ini itu eh terma itu sebuah aplikasi buat donasi, tapi donasinya barang. Oh, jadi Misal, kayak kita bisa ya, tapi iya, uang. heeh, kayak kita bisa tapi bukan uang. Jadi misalnya teman-teman punya barang yang masih bagus tapi udah nggak kepake, itu Hmm. bisa tuh didonasikan lewat kasih orang, cukup difoto terus diupload. Nah, nanti tinggal nunggu aja siapa yang mau minat kayak gitu. Jadi nah teman-teman di sini bisa tuh kalau mau Download download ada di Play Store sama App Store. Nah, nanti kalau orang misal ya. mm-mm, Tak ketik mungkin biar yang belum tahu kasih orang. Dan kerjanya di rumah ya. iya kerjanya di rumah, alhamdulillah. Ini salah satu kelebihan kalau kerja di teknologi IT itu kalau buat perempuan mungkin salah satunya itu kali ya. Iya, banyak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Sehingga nggak perlu ke kantor, nggak perlu ikhtilat campur cowok cewek kayak gitu bisa dihindari Iya, lah ya. iya benar. Oke, ini sebelum oke. Ini yang perempuan udah di teknologi mungkin kita next bahas yang lebih detail khusus itu tadi kan emang lebih banyak ditekankan di beasiswanya ya. Cuma Mm-mm, mungkin aku ada satu pertanyaan penting gitu. Kalau di Islam kan memang kita dianjurkan kalau perempuan pergi sendiri tanpa mahramnya kan nggak boleh ya. mm-mm, Nah, dari tadi kan berarti secara nggak langsung pas kamu dulu kan berangkat sendiri tanpa ada mahramnya kan. mm-mm, mm-mm. Nah, dari situ Iya, dari semua pengalaman deh 5 tahun gitu. mm-mm, eh, ada nggak apa yang kalau ditanya nih, Mbak, ini saya perempuan gitu, mau ke Jepang juga, disarankan nggak sih gitu? mm-mm. Iya, ya memang waktu itu kan saya belum tahu ilmunya ya, belum Hmm. tahu kalau itu nggak boleh. Terus setelah saya coba, ternyata memang ketika ada hadis berkata seperti itu, maksudnya ketika agama menganjurkan seperti itu ya, berarti memang ada hikmahnya gitu. Dari Hmm, dari pengalaman saya memang nggak begitu saya anjurkan sih. kalau perempuan sendiri gitu ya. Karena masalah keamanan. Jadi tuh memang Jepang itu memang terkenal dengan keamanannya. Ya, banyak Hmm. orang yang bilang gitu ya. Meskipun kalau kita ketemu sama orang Jepang kan orang luar, orang Indonesia itu suka ngeremehin di Jepang paling aman gitu loh. Tapi setelah ketemu orang Jepang gitu, mereka tuh justru malah nyaranin tetap hati-hati kayak gitu. Harus hati-hati dimanapun juga. Bahkan waktu saya kerja di restoran halal itu sama sama Okamisang, orang tua, ya kayak orang tua itu dikasih kayak Hello Kitty, boneka Hello Kitty yang keras, itu tuh kayak ada, itu bisa dicabut. Jadi ada misalnya badannya ya, badannya itu bisa dicabut. Nanti Hmm. kalau dicabut itu nanti suara kiki kiki kiki, apa suara ding 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 Oh, ding ding buat gitu. emergency lah ya. Iya. Jadi semua perempuan yang kerja di situ pasti dikasih itu. Sih. Ya kita nggak tahu lah ya, ada apa. Ya, kita nggak tahu. Dan memang kenyataannya itu memang ada beberapa cerita sih. Biasanya itu ceritanya kalau yang perempuan dari teman ya, teman orang Indonesia, mereka itu di stalker, diikuti. Hmm. Jadi ada orang Jepang gitu yang nggak tahu kenapa mereka mereka kayak ngikutin gitu, kita jalan kemana ngikutin. Tapi waktu kita lihat tuh kayak ngilang gitu loh kayak. eh, Hmm. tapi kan kerasa ya ketika diikutin ya kayak gitu. I see, I see. Oke, oke. Mm-mm. Oke, terima kasih Mbak Via. Nih silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada yang masih kuliah. Ini ada mungkin kita jawab-jawab dulu dari pertanyaan ya. Mungkin Boleh. ini karena udah 1,5 jam sendiri, Masya Allah nggak kerasa. Asik ya.
Mungkin kita mungkin maksimal 15 menit lah ya, 2145 kita selesai. Pertama Mbak, bukannya maksimal max untuk S1 20 tahun ya, bukan 23 tahun. Baru cek website, koreksi kalau salah. Oh ya, mungkin ada perubahan aturan ya. Mohon maaf kalau misalnya saya nggak update. Hmm, Karena kalau zaman saya itu 23 tahun. I Tapi see. mungkin kalau sekarang websitenya 20 tahun, berarti udah sesuai 24 20 tadi. tahun. Oh, 24. Katanya 24. 24 itu maksimal. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat bulan April tanggal 1, kita Oh, nggak boleh 24. Kita harus 24 kurang. oh maksudnya tuh saat berangkatnya, berarti pas Aprilnya tuh umurnya maksimal 24 gitu ya. Iya, heeh. Oh, berarti mau nggak mau daftarnya umur 23 kan, secara nggak Iya, langsung. iya betul. Oh, berarti sama ya sebenarnya aturannya ya. Cuma Heeh. mungkin orang ngertinya dikiranya seleksi pas umur 24 itu. Bukan, kalau 24 sudah telat itu. Oh, isi. Sip, sip. Nah, ini menjawab ya, Mas Ramdan Ghazali. Terus dua nih, pengen banget Kak ke Jepang, tapi ada case yang bikin milih kerja dan gak jadi berjuang untuk S2 ke Jepang. Tapi umur saya udah 24 tahun, sampai sekarang masih pengen. Semoga biasa bisa beasiswa. Oke deh. Oke. Kalau kalau S2 itu lebih lebih Enggak, panjang umurnya. Umurnya itu enggak ada batasan. tiga Oh, puluh tiga dua puluh dua masih bisa ya, berarti lebih Iya. panjang lah ya. Oke. Mm-mm. Jadi masih Oke. aman. Terus anak saya kelas 11 Mbak, kira-kira waktu pendaftaran beasiswanya saat kelas 11 apa kelas 12 ya? Dan bulan apa pendaftarannya? Oke, pendaftarannya itu kelas 12, tapi persiapannya baiknya dari kelas 11. Dari ngerjain soal lah ya, yang bahasa Ya, tadi ya. ya betul, dari ngerjain soal, terus masalah bahasa, bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya kalau bisa, karena itu bisa jadi nilai plus ya kalau kita punya sertifikat Jepang, bahasa Jepang, meskipun mungkin dari beasiswanya nggak mewajibkan, tapi Syaratkan. meskipun nggak mewajibkan, tapi kalau kita bisa ngasih itu bisa jadi nilai plus. Oke, siap. Nih ada yang mau bertanya lagi? Silahkan bisa open mic-nya atau langsung tanya di grup chat. Wah, kayaknya kita Pak, informasinya terlalu saya lengkap boleh ya. bertanya, Tat? Oh ya, silakan silakan. Ya, saya yang tadi juga tanya. Ini Mbak, saya mau tanya nih, anak saya juga kan informatika di pondoknya itu mewakili ini pondoknya. Alhamdulillah IT-nya tuh bagus, otodidak dia belajar otodidak. Oh, Hmm. Masya Nah, Allah. gitu. Sekarang ini lagi memperkuatkan bahasa bahasa Inggrisnya, Alhamdulillah sudah mapan, dia udah bagus. Tinggal tujuannya sih pengennya ke Arab, cuma sama saya tuh dikasih pilihan juga gitu ke Arab ke maunya ke Madinah, tapi saya kasih opsi kedua, jangan fokus ke situ dulu, ke situ boleh fokus, tapi harus ada cadangan gitu. Nah, Hmm. saya Betul lihat itu, kan Bu. di Jepang itu kan kayak informatika itu kan lebih bagus ya, lebih maju gitu. Nah, sarannya ini kiat-kiat apa Mbak untuk modal selain kalau bahasa Jepang kan anak saya belum pernah belajar sama sekali, J. Dulu Mm-mm. saya pernah cita-cita pengen belajar bahasa Jepang, Kodarullah, malah larinya ke akuntansi gitu. Jadi, jadi pengen banget saya bilang, wah ini boleh juga nih kalau anak saya nyoba untuk ke Jepang dan kalau belajar bahasa Jepang itu kira-kira tuh apakah kita harus nanti punya sertifikatnya bahwa apa mengetahui kalau oh, ini sudah bisa bahasa Jepang gitu atau gimana gitu Mbak? Mm-mm. Iya, Bu. Jadi kalau untuk beasiswa, itu kan sebenarnya yang wajib, yang kan ada interview bahasa Jepang, cuma itu tuh untuk anak S1. Nah, kalau misalnya kita, dan untuk jurusan yang IPS, jadi sebenarnya informatika itu nggak wajib bisa bahasa Jepang. Nah, cuma kalau saya kemarin itu saya tambahin sertifikat, karena kan ketika interview kita pasti nggak pakai bahasa Jepang ya, soalnya ngambil informatika. Cuma saya tambahin aja biar semoga itu bisa jadi nilai plus kayak gitu. Jadi ya sebenarnya
bisa yang mana aja Bu, mau nggak pakai sertifikat nggak apa-apa, mau pakai sertifikat juga nggak apa-apa gitu. Dan ada teman yang tanpa sertifikat bisa dapat juga banyak ya. Iya, banyak juga. I see. Mungkin tadi ada pertanyaan belajar bahasa Jepangnya di mana? Baiknya. Belajar bahasa Jepangnya ya. Hmm. Kok nyicil, mau nyicil gitu. Mau nyicil, Oh, persiapannya gimana tuh? Baiknya. kalau persiapannya ini maksudnya belajar online apa offline gitu ya, apa Ya, gimana? bebas sih mungkin. Oh, kalau misalnya mau ngebut, Online Mbak gitu, karena kan anak saya posisinya juga kan di pondok, Ji. mm-mm. Kalau Oh, ya online berarti ya. kalau Oh, offline kan mungkin nggak bisa ya. Biasa kalau oh, online kan dia kadang seminggu tuh 2 kali apa 3 kali tuh bisa pegang komputer di sekolahnya gitu. Oh, mm-mm, oke. mm-mm. Iya. Hmm, I see. Ya, kalau belajar bahasa Jepang, ini Ivan ya, Bu ya? Apa Laki-laki Ahwat? kan. Iya, Laki-laki ya? Ikhwan. Iya, Oh, Ikhwan. laki-laki. Hmm, saya kurang tahu ya kalau apa kayak tempat kursus online yang recommended. Mungkin aplikasi lah. Apa ya? Aplikasi ya. Aplikasi belum nemu juga. Karena Nanti coba belajar saya bahasa cari tuh ya. ya. Heeh, karena misalnya kita tanya misalnya Duolingo. Duolingo itu kurang recommended sebenarnya buat bahasa Jepang. Untuk awal-awal mungkin masih gak apa-apa, misalnya belajar huruf, apa kosakata simpel. Tapi ketika udah masuk ke percakapan, terus bikin kalimat itu kurang rekomendasi. Hmm. Nanti coba saya cari dulu ya Bu ya. Oh iya, siap. Nanti coba di-share di grup aja apa kalau ada yang mau belajar bahasa Jepang, resource-nya apa gitu ya. Siap-siap. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Jazakillah khair, Mbak. Iya, wajazakillah khairan. Oke. Adakah lagi yang ingin bertanya? Kebetulan Mbak Via ini ada di grup WA juga ya. Jadi kalau mau tanya-tanya nanti mau hubungi langsung juga bisa ya insya Allah. Ya, monggo monggo nggak apa-apa. Kalau di Semarang malah yang akhwat malah ada komunitas belajar bahasa Jepangnya ya. Tiap hari Iya, Sabtu ya. iya di Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang Tiap Sabtu jam berapa? jam 9 sampai jam 11. Itu di Insya Tembalang ya. Allah. Di Iya di dekat Undip. Tembalang. Hmm. Mm-mm. Gratis apa bayar? Gratis dong. Ya, ini buat teman-teman yang akhwat berarti ya akhwat only kalau ini ya. Mm-mm. Oke, Ya, sip. buat- Oke sih. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kembali ke Ustadz Yasir. Silakan Ustadz Yasir. Oke, baik, Masya Allah ya. Ini berarti rekor podcast atau sharing session terlama berarti ya. Semoga belum ada yang bisa mengalahkan. Jadi awalnya kalau saya kira sih kalau suami istri mungkin karena udah terlalu sering ngobrol, jadi kadang ada informasi-informasi itu yang terskip kan atau terlewatkan. Aku banyak yang baru Ternyata tahu. oh ya ternyata penyampaiannya lengkap banget gitu dari detail-detailnya sampai em, ke kecil-kecilnya, bagian-bagian kecilnya lah. Sampai tadi cerita terkait terutama di beasiswa ya itu detail banget dari A sampai Z, dari kegagalan sampai akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa. Oke, kami ucapkan jazakumullah khair ya buat Mbak Via sama Mas Arya. Jazakumullah. Kemudian em, ada sedikit sharing informasi. Jadi alhamdulillah dari kita dari SMA TI Nur Sunnah kita mau mengadakan Nur Sunnah IT Camp yang kedua berarti. Jadi yang pertama itu kemarin di bulan Desember untuk yang putra atau ikhwan. Kemudian untuk yang di akhir Januari ini kita buka yang putri atau akhwat sesuai dengan materi hari ini ya dengan Mbak Via. Jadi gimana caranya perempuan itu bisa bekerja di IT. Nah ini barangkali bagi ibu-ibu atau bapak-bapak atau mungkin mas mbak yang ingin tahu apakah saya tuh bakatnya di IT atau enggak atau mau merasakan pondok bisa ikutan ke Nursuna IT Camp. Di sini kita akan belajar buat game pakai Scratch, kemudian buat motion graphic pakai Canva, kemudian belajar robotik juga, kemudian ada outbound atau outdoor activity, dan ada juga memanah, belajar memanah. Itu mungkin informasi ya terkait Nur Sunnah
ITKM, jadi bisa langsung daftar. Alhamdulillah udah ada beberapa yang daftar, kita juga hanya buka kuota hanya 40 peserta. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan ya terkait ini. Baik, kemudian jika tidak ada lagi, kita cukupkan untuk material sharing session malam ini. Saya mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir, di sampai 30-an lebih ya untuk yang hadir. Kami ucapkan jazakumullah khair. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.